urusan kamu itu apa? Kalau aku memang rentenir, kenapa? Hah? Kenapa? Kalau aku memang aku bantu. Mas, jangan mas. Jangan mas. Saya minta tolong mas, oke? Ya, makanya kalau kamu sampai kehilangan pekerjaan ini, kamu itu bakalan nggak makan. Ya ampun, semoga Bu, lancar. ini orangnya, Bu. Ih, kamu ngapain sembunyi? Kamu ketahuan nggak? Udah. Stop. Udah sayang. Hey Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Alhamdulillah. Akhirnya nyampe juga. Tapi kok kayaknya kuli panggul itu nggak ada ya? Padahal kan niat aku datang ke sini itu pengen ketemu sama dia. Apalagi bentar lagi aku kan mau beli beras. Jadi kesempatan aku buat minta tolong sama kuli panggul itu biar dia bisa bantu aku buat angkat beras ke mobil. Ya, kalau dipikir-pikir sih seorang kuli panggul setampan dia itu nggak cocok deh kayaknya kerja sebagai kuli panggul. Sebenarnya dia tuh cocoknya jadi model majalah, atau mungkin dia cocoknya jadi apa ya? Karena aku rasa kayak wajahnya tuh tampan banget dan nggak cocok untuk menjadi kuli panggul. Kalau seandainya nih aku bisa pacaran sama dia, kira-kira dia mau nggak ya terima aku? Soalnya kan dia orangnya juga rada cuek. Kemarin aku sempat ngobrol sama dia jawabannya gitu-gitu aja. Lihat aja ya, aku bakal pastikan dalam waktu dekat dia bakal jatuh cinta sama aku. Ya udahlah, atau mending sekarang aku pergi beli beras dulu aja kali ya. Siapa tahu dia ada di sekitar sana. Jadi nanti aku bisa langsung minta tolong. Dia bisa ngobrol banyak sama aku deh. Sana kayaknya deh. Harus nganter ke Terus warung. Gua harus ngambil barang. Mbak kok ada di sini lagi sih? Hai. Kamu tunggu dulu. Saya butuh bantuan kamu nih. Bantuan apa mbak? Saya lagi mau nganter barang. Saya juga butuh bantuan kamu buat nganter barang saya. Sekarang. Yaudah, Mbak, tunggu dulu, barang apaan? Barang. Saya mau pergi beli beras. Dan saya nggak kuat buat ngangkat sendiri ke mobil. Kan ada kuli panggul yang lain mbak, kenapa harus saya? Sibuk. Kayaknya mbak nih dari kemarin datang ke sini cuma buat ngecein saya ya mbak? Kok ngece sih? Emang kamu pikir saya mau seenaknya gitu sama kamu? Saya juga bisa menghargai kamu, tau gak sih? Yang enggak, masalahnya begini ya. Di sini banyak kuli panggul, kemarin juga banyak. Padahal mbak udah ada kuli panggulnya dibayar, terus malah saya disuruh bawa barang-barangnya mbak. Terus bayar saya lagi, kan 2 kali lipat bayarnya. Iya. Gimana? Iya, emang kenapa? Kamu Ya mbak kan sayang aja uangnya mbak. Saya cuek bukan gara-gara apa dari kemarin. Saya cuma gak enak aja, kasihan sama mbak. Apalagi di pasar begini, nanti banyak yang manfaatin mbak. Tapi saya nggak kayak gitu kok ke yang lain. Saya cuman sama kamu doang. Terus alasannya apa mbak? Kamu punya pacar nggak? Ngomong mikirin pacar. Gak punya duit buat pacaran. Berarti kamu nggak punya pacar kan? Ya enggak, emang kenapa mbak? Gini, saya pengen ngajakin kamu ketemu di luar. Gini aja deh mbak,
soal urusan barang Mbak, sayangkan nanti. Beneran? Tapi sekarang saya harus pergi buat ngantar barang dulu ke warung orang. Barangnya udah di depan tuh, saya motor juga ada di depan. Mbak bawa mobil kan? Saya bawa mobil. Ya udah nanti saya angkutin ke mobil. Mbak ke Kuli Panggulnya suruh antar ke sana aja Mbak. Nanti saya temuin Mbak di sana, oke? Tapi kamu janji kan bakal bantuin saya? Gak janji Mbak. Janji dulu dong. Ya udah. Ya udah kalau gitu. Sakit Mbak. Yang mana yang sakit? Ya udah kalau gitu. Saya tunggu kamu ya. Ya udah deh. Berasnya ada berapa? 4, 10 atau pokoknya banyak deh. Saya nggak kuat buat sendirian. Mbak mau ngasih makan orang sekampung apa gimana? Kayak beli 4 sampai 10. Iya. Mbak mau ngerjain saya lagi? Enggak kok, saya nggak niat buat ngerjain kamu. Saya bisa marah nih. Ya udah. Bercanda Mbak, Rambut kamu. saya belum mandi. Duh, malu, nggak jadi salting begini ya. Kamu. Mbak, bercanda. Pantesan dari tadi kita ngobrol saya kayak mencium sesuatu wangi-wangi aroma gitu. Mbak, Karena tahu nggak mandi. saya mandi sebenarnya, tapi kemarin. Saya cuma mandi nanti keringetan lagi Mbak. Ya juga sih, yang penting kamu juga semangat kerjanya. Ya aku yakin kok dengan semangat kamu untuk bekerja, kamu pasti akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kamu. Amin. Tapi aku boleh tanya nggak? Tanya apa Mbak? Selain kerja sebagai kuli panggul, kamu ada kerjaan lain nggak? Yang kerja sampingan mungkin? Kalau malam, saya jagain kantor Mbak. Oh, Jadi yang kayak semacam gudang lah Mbak. Bukan kantor sih. Lebih kantor yang ada gudangnya. Jadi saya jaga bagian gudangnya. Jadi ngejaga barang begitu Mbak. terus jam istirahat kamu gimana dong? Saya 1 hari itu 3 jam tidurnya istirahat. Itu kerja terus. Biasalah buat modal nikah. Kalau modalnya udah ada, tinggal jodohnya yang cari. Gitu Mbak. Tapi kan zaman sekarang orang itu kalau apalagi kayak saya Mbak, kerja jadi kuli panggul begini yang ada diremehin sama orang lain. Bener nggak? Ya kamu jangan kayak gitu dong. Saya tahu kok kalau pasti banyak cewek-cewek yang udah berusaha buat deketin kamu ya kan? Siapa yang mau deketin kuli panggul? Mbak ada aja. Ya udah dah kalau begitu. Mbak kalau mau beli beras, Mbak duluan aja. Saya harus nganterin barang dulu. Ya udah kalau gitu saya pergi beli dulu. Ya udah Kan terus nanti dari tadi. dianterin. Ya udah terus dari tadi nggak pergi-pergi. Iya ini saya mau pergi. Ya udah pergi. Bye. 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 Aduh. Kalau udah begini hidup kalau serasa milik aku sendiri. Jadi kuli panggul, tapi ada cewek yang baik banget sama aku. Cantik, kaya juga. Kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya juga lurus. Tapi sayang, aku cuma bisa ngehayal aja kalau dia suka sama aku. Gak mungkin kan dia suka sama aku. Tapi kalau aku ngomong sendirian terus di sini, aku bisa dimarahin nih sama bos. Aku kan juga harus nganterin cemilan, terus mie instan. Dan ntar lagi juga masih ada tugas lagi. Mbak nganterin beras punya Mbak itu. Itu Mbak siapa sih namanya? Aku lupa. Ya udah deh, aku anterin cemilan dulu. Istri aku mana sih? Aku mau berangkat kerja malah ditinggal. Ini dia nih, hei. Kamu itu dari mana sih? Masak enggak? Aku masih belum makan lagi, lapar nih. Jogging. Apa sih manfaatnya jogging? Hah? Mending kamu di rumah masak. Layanin suami dengan baik. Ya biar seger aja sayang. Lagian kan aku cuma di sebelah rumah aja, belum sempat jalan-jalan. Aku sebentar lagi tuh mau berangkat kerja. Kamu tuh nggak usah kemana-mana. Kalau sampai ada yang ganggu di daerah sini, kamu bilang aja sama aku. Orang-orang di sini tuh kenal semua sama aku. Entah itu preman kayak orang kaya, orang miskin, kerja di sawah, kayak. Dia tuh kenal semua sama aku. Kalau kamu sampai digangguin, kamu bilang aja sama aku. Iya sayang, kan aku di sini baru dapat sehari ikut kamu, masih nggak tahu daerah sini kayak gimana. Nah maka dari itu kalau kamu mau jalan-jalan, udah nggak usah jauh-jauh. Jalan-jalannya di daerah sini aja. Kalau enggak, ajak tuh si Pak Herman. Dia tuh kan sudah hafal daerah sini.
Ya tapi kan gak enak juga sayang, masa jalan-jalannya sama Pak Herman. Oh ya sayang, lagian kan di sini orangnya baik-baik, gak mungkin dong ada yang jahatin aku. Iya, siapa tahu aja kan istri aku super cantiknya ini luar biasa. Siapa tahu dia itu kepincut sama kamu. Dia punya niatan jelek sama kamu gimana? Bisa aja. Kamu kangen aku paling ya? Enggak sih, enggak terlalu kangen kan semalam udah dikasih jat. Iya juga sih sayang. Tapi aku pengen berdua terus sama kamu. Kamu gak usah kerja, kenapa sih? Jangan dong, nanti kalau misalnya aku nggak kerja, gimana dong? Aku kan sebentar lagi mau belikan kamu itu mobil pribadi buat kamu doang. Yang penting kamu punya mobil sendiri. Kan gampang lah buat bisa kamu tuh pulang kampung punya mobil sendiri, kan enak. Oh, jadi kalau kemana-mana aku sendirian tanpa kamu gitu ya sayang? Nggak apa-apa. Yang penting jangan selingkuh aja. Kalau sampai selingkuh, tahu aja kamu nanti Enggak resikonya. aman aja sayang, aku tuh cintanya cuma sama kamu aja kok. Tenang aja, aku tahu kok. Dulu sebelum kamu pacaran sama aku, sebelum kamu nikah sama aku, kamu pacaran sama temen aku kan? Iya kan? Aku aja deh. Ya udahlah, masa lalu ngapain bahas-bahas masa lalu. Kamu udah berangkat kerja sana sayang. Ya udah ambilin tas aku dong. Masa aku ke kantor nggak bawa tas? Tasnya di mana? Di dalam. Udah ambilin sana. Bukannya kamu taruh di mobil? Emang ada di mobil ya? Astaga, gini ya kalau aku nikah sama orang yang udah berumur. Enak aja, aku itu masih belum berumur, aku itu masih muda. Ya kamu meskipun masih muda tapi kan kamu udah pikun banget sayang, sering lupa. Kayaknya iya deh. Kunci mobil aku mana? Astaga. Oh kan, udah diangetin tadi. Iya itu makanya kamu ini astagfirullahalazim sayang. Kalau masih belum genap itu jangan berangkat kerja. Ya udah deh, aku berangkat kerja dulu. Salim dong. Sama suami tuh harus Enggak, salim. dicium kening sayang. Ya udah, semalam kan udah. Ya udah deh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Ya. Jangan nakal, jangan genit. Si pagi banget ya. Aku pengen deh jalan-jalan di sekitar sini. Lagi pula kan aku orang baru. Gak mungkin lah ada yang nyakitin aku. Sekalipun ada yang nyakitin kan ada Mas Romi. Ya Mas Romi sekalipun wajahnya gitu-gitu aja ya, dia masih bisa ngelindungin aku sih. Tapi aku jalan-jalan kemana? Aku kan masih nggak tahu daerah sini. Tapi aku juga pengen jalan-jalan daripada di rumah terus bosan. Aku kesana aja deh ya, kayaknya di sana ada pemandangan bagus aku ngelihatnya. Ya udah deh, sambil lalu aku bersosialisasi sama orang. Ya, siapa tahu aku di sini banyak teman. Siapa tahu juga aku nanti di sini kan nggak sendirian. Kayak gini terus kalau Mas Romi kerja aku sendiri ngerasa nggak enak. Aku kan butuh teman juga. Mas Romi sibuk kerja terus sih. Oke. Mumpung nggak ada Mas Romi, aku jalan-jalan. Aduh. Mana ya tempatnya? Kayaknya ini. Mau ngirim barang mas? Makasih. Ini mie instannya 2 mas. 2 ya mas? Iya. Kan berasnya masih nanti malam. Saya pakai mobil mas. Iya mas. Berapa itu? Kan bayar ongkir aja mas 30. Udah mas. Udah mas kalau begitu. Makasih ya mas. Makasih ya mas. Lucu banget. Aduh. Kenapa jalan di tengah sih mbak? Syukur saya nggak tabrak. Ya mas kan bisa lewat di sebelah sana, ngapain harus di tengah sini? Emang repot. Minta maaf kek. Seenaknya aja main kabur-kabur aja. Kan mbak yang lewat di tengah. Kok saya minta maaf? Harusnya mbak minta maaf. Ya harusnya mas kan bawa motor, saya jalan kaki. Ya, sekarang ini nggak ada yang bawa motor itu bersalah jalan kaki itu bener. Ya nggak mau tahu. Masnya harus minta maaf sama saya sekarang. Kayaknya repot juga. Yaudah deh mbak, saya minta maaf. Saya harus buru-buru kerja mbak. Nggak ikhlas banget minta maafnya ya, Ya harus disuruh gitu. Mas, jangan-jangan mas ini mau mencelakai saya ya?
Oh, Mas suruhan siapa mau mencelakai saya? Mas siapa sih namanya? Mbak, saya nggak mungkin mencelakain Mbak. Saya nggak kenal sama Mbak. Saya di sini cuma kerja jadi kuli panggul. Saya ngantarkan barang barusan. Nih, saya nyasar. Oh, cuma jadi kuli gitu. Jadinya Mas itu disogok orang buat nyelakain saya. Mbak, mulutnya dijaga kalau ngomong. Ini udah dijaga kok, Mas. Saya nggak mau berdebat sama perempuan. Sama. Ya udah, kalau memang nggak mau berdebat sama laki-laki, nih, saya mending pergi aja. Atau jangan-jangan Mbak lagi cari sensasi lagi di sini. Cari sensasi yang enggak lah, ngapain cari sensasi di desa? Mending di kota aja. Ya udah, pergi aja ke kota. Kayaknya Mbak juga nggak pantas di desa sini. Ngomongnya dijaga ya. Kamu nih siapa? Kerja di mana kamu? Emang kenapa tanya kerja Kerja saya? di mana? Saya kerja di pasar. Pasar. Ya iya pasar di depan sana, di kota. Oh, siapa nama kamu? Bagas, emang kenapa sih? Oh, Bagas. Maaf Mbak, saya nggak Nih. berniat untuk pacaran, saya hanya berniat untuk bekerja dan Mas. menata masa depan. Mas, jangan kepedean. Siapa juga yang mau sama Mas? Ya, siapa juga Apalagi Mas itu cuma kerjanya jadi kuli. Nggak mau, ya udah pergi sana, pergi. Mbak, saya memang kuli. Tapi Mbak nggak boleh ngata-ngatain saya Mbak. Ya. Saya kerja halal, saya nggak kerja sama Mbak, bukan Mbak yang bayar saya. Ya udah kalau sadar diri. Eh, Kamu jangan macam-macam ya sama biasanya saya. Dengerin. biasanya orang yang suka marah-marah kayak Mbak dan ngata-ngatain saya, biasanya orang yang pengangguran, tahu nggak? Seenaknya aja ngomong. Dengerin dulu. Atau jangan-jangan mau peres Dengerin saya? dulu saya mau ngomong. Kamu nggak tahu ya saya ini siapa? Nggak tahu, saya nggak pengen tahu. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi ya awas aja. Saya bakal laporin kamu sama suami saya. Belum tahu suami saya ini siapa Laporin di aja sini. Mbak, saya nggak peduli mau suami Mbak si A, si B, si C. Saya nggak tahu, nggak mau tahu. Kurang ajar nih, aku rekam ya. Alah, Aku rekam Mbak. aja ya. Ya udah rekam. Jadi bukti biar nanti kamu bakal nyesel. Saya nggak bakalan pernah nyesel karena saya nggak salah. Saya cuma mau lewat di sini terus Mbak lewat tengah. Saya klakson Mbak malah marah-marah. Ya harusnya Mas lah. Tuh Mas, jalan tuh masih lebar ya. Kenapa Mbak nggak kesini aja? Dasar cowok ya nggak mau itu. ngalah. Udah pergi aja sana. Udah Ya pakai motor butut kayak gini. Mbak, Kenapa? Kenapa sih nendang motor saya? Baret tuh Mbak. Ya udah biar. Ganti rugi. Ya, ngapain saya ganti rugi? Tadi kalau saya kenapa? Emang kamu sanggup ganti rugi sama saya? Kalau Mbak udah gak berguna. Alah, Mending mati pergi aja Mbak. aja. Kamu aja yang mati. Sana ke sungai aja kamu. Udah bilangin sama suaminya. Ya Saya udah, hajar tunggu sekalian. aja. Kurang ajar ya, ternyata di desa sini masih ada orang kayak dia. Awas aja ya. Aku telepon nih. Aku telepon suami aku biar kamu tahu rasa. Siapa sih namanya tadi? Bagas. Tuh, kok gak diangkat sih? Sayang kamu di mana? Di jalan. Ya udah kamu putar balik lagi. Iya, pulang lagi ke rumah. Ada yang nyakitin aku di sini, sayang. Ya nggak tahu, aku nggak kenal, namanya tuh Bagas katanya. Ya aku nggak mau tahu, pokoknya aku nggak mau terima alasan kamu harus pulang sekarang juga. Wajib. Kalau kamu nggak pulang sekarang, aku bakal marah. Dasar suami nggak guna ini, disuruh pulang malah marah-marah. Aduh, 1, 2, 3, 4. Ternyata capek juga ya. Padahal aku cuman ngangkat 20 kilo. Udah berasa kayak angkat berat nih. Tapi gimana ya? Kuli panggul itu. Padahal dia udah janji sama aku. Tapi kenapa nggak datang juga ya? Oh jangan-jangan dia bohongin aku lagi. Secara kan dia tampan tuh, bisa aja dia kibulin aku. Atau mungkin dia lagi bantuin perempuan yang lebih cantik kali ya. Awas aja, aku bakal bikin dia benar-benar jatuh cinta sama aku. Aku nggak peduli. Ya meskipun dia nggak suka sama aku, atau mungkin aku bukan selera dia, ya aku bakal tetap berusaha dong. Kalau aku udah jatuh cinta sama orang, aku pasti bakal ngedapetin gimana pun caranya.
Tapi ya kepikiran juga sih kalau sampai dia bakal nolak aku. Aduh. Udah deh. Intinya sekarang aku bakal tungguin dia. Dan aku jamin kok dia pasti bakal datang. Nggak mungkin kan dia bohong sama aku. Soalnya kemarin kan dia juga bantu aku. Ya udahlah. Semoga aja dia bentar lagi bakal datang. Kayak bantuin aku. Dan aku bakal secepatnya ngomong tentang perasaan aku sama dia. Biar dia nggak keduluan ditembak sama cewek lain. Oh. Ada apa sayang? Sayang lama banget sih. Aku sampai capek tau nggak? Mobil aku diparkir tuh di depan masjid. Harusnya kamu tuh lebih cepet. Aku sampai kaget. Kamu kenapa sih? Hah? Siapa yang mau nyakitin kamu? Hah? Siapa yang udah berani-berani sama istri aku yang super cantik ini? Sayang, tadi aku tuh disakitin sama orang. Apa? Siapa yang udah berani sakitin kamu? Kagetnya telat sayang. Ada namanya tuh katanya Bagas, terus kerja di pasar. Bagas? Iya. Orang mana dia? Ya mana aku tahu dia orang mana sayang, aku belum sempat kenalan tadi. Kerja di pasar. Pasar mana sih? Pasar deket-deket sini. Tahu nggak sayang? Tadi aku dimintain ganti rugi uang, terus handphone, terus banyak banget sayang. Terus katanya motornya itu. Kan aku tadi tendang motornya ya karena dia mau nabrak aku sayang. Kamu salah tuh, cuman tendang motornya. Harusnya kamu tuh banting tuh motor. Nah nih wajahnya. Ini orangnya. Iya. Ya udah, sebentar lagi kita cari. Kamu tenang, biar aku yang membalas sakit hati kamu sebentar lagi. Bener ya sayang. Aku tadi sampai mau nangis tahu nggak ada yang nolongin aku satu orang pun. Beneran, aduh kok sampai kayak gini sih. Makanya aku kan udah bilang sama kamu, kalau kamu mau jalan-jalan sama Pak Herman aja. Aku nggak jalan-jalan sayang, tadi aja keluar langsung mau ditabrak. Masa aku yang salah, dia harusnya yang salah. Dia nggak minta maaf sama aku. Nggak minta maaf? Enggak, malah aku dimintai uang ganti rugi katanya sebesar 10 juta. Kurang ajar banget dia tuh. Makanya kurang ajar banget. Hajar sayang. Dia tuh masih belum tahu siapa aku di sini dan istri siapa yang udah dibikin sakit hati sama dia. Itu makanya hajar sayang. Masa kamu tega sih ngeliat istrinya ini nangis? Ya enggak sih, ya udah tenang aja. Sebentar lagi aku bakalan hajar dia di depan kamu. Udah tenang. Bener ya? Beneran. Ya udah. Suami kamu ini mempunyai kuasa di kampung ini, tahu nggak? Ya udah, ayo cari. Ya udah, ayo. Yuk, cari bareng-bareng yuk. Udah nggak usah nangis. Ya tunggu Nggak usah sayang. nangis. Ya udah, ntar lagi beli balon deh. Aku bawa sendiri aja kali ya. Mana ya? Terus ini kamu yang kebiasaan ya, kamu nggak niat ya buat bantu aku. Saya bukan gak niat, Mbak. Dan saya bilang saya harus nganter barang ke warung. Warungnya jauh, masuk ke pelosok-pelosok. Tadi kamu tahu nggak, aku udah nunggu kamu lama banget. Aku juga apes, Mbak. Saya juga apes. Tadi habis ketemu cewek. Main handphone di jalan. Giliran mau saya tabrak. Dia malah marah-marah sama saya. Ya udah. Terus kamu nggak diapa-apain kan? Katanya saya mau diajakin nikah. Tapi Kamu bohong. bisa. Ih. Sakit, Mbak. Emang kenapa kalau saya diajak nikah sama orang? Ya jangan dong, kamu kan masih muda juga. Sayang banget kan, kamu harus. Kok jadi Mbak yang ngatur-ngatur? Iya, maksud aku cuman kasih ini aja sama kamu, kasih masukan aja. Kalau bisa mah jangan, udahlah nggak usah dihiraukan kayak gitu ya kan? Udahlah. Kenapa Iya, ketawa iya. terus ngobrol bareng saya, Mbak? Iya, saya terhibur aja sama kamu. Saya bukan berniat untuk menghibur Mbak. Tapi kamu Saya boleh jadi duduk? hiburan buat saya. Capek? Bisa nggak? Aduh. Gimana sih? Bisa nggak? Bisa, Mbak. Ada nih. Terus? Tunggu dulu dong. Mbak kalau masih mau ngobrol sama saya, udah ngobrol. Nih, masalah ongkosan gimana? Gak gratis, Mbak. Kemarin kan kamu udah tahu sendiri, Mas. Kemarin kamu saya kasih berapa? 10.000. Iya, tapi kan ada tambahannya juga.
Kamu yang bener aja dong. Kamu jangan meremehkan saya di sini. Saya niat nih buat minta tolong sama kamu. Saya juga nggak bakal cuma-cuma kok. Saya pasti bakal kasih. Ya asalkan kamu mau jadi. Widih, keren banget handphonenya. Halo Pak. Oh iya Pak, ini saya masih nguli Pak. Oke, bentar lagi ya Pak. Biasa Bu, telepon. Oh gitu. Gak apa-apa Pak, agak sore bentar lagi ya Pak. Pak Riko, gak apa-apa ya Pak? Oke ya Pak. Oh, ya udah Pak. Salam sama Pak Suri ya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Biasa bos Bu. Oh, Bos Riko. Bos Riko. Kamu juga kayaknya orangnya padat banget ya jadwal kerjanya. Bos Riko ini anaknya Pak Suri yang tempat toko saya kerja Bu. Mbak, Oh gitu. saya jadi bingung ngobrolnya. Panggil Sinta aja. Bu. Oh, Mbak Sinta ya, ingat Nggak saya usah udah. Mbak aja, Sinta aja kayaknya usia saya lebih muda daripada kamu. Kayaknya Mbak udah kayak janda. Kamu mau saya cubitin? Pas saya dicubit sih. Ya kamu jangan kayak gitu dong, masa tampilan kayak saya ini dibilang ngejanda sih? Tapi kan suka-suka saya. Mbak mau melihat dari penilaian yang tulus dari hati saya atau saya harus ngikutin kata Mbak? Ya berarti saya bukan tipe kamu gitu. Tahu Mbak. Ya dijawab dong. Saya bukan tipe kamu. Ya Mbak, berasnya Dijawab dulu. jangan dicubitin, sakit perut. Ya Mbak. Didi. Ini kenapa jadi saya yang naikin? Bukan sulit. Duh, Taruh di mobil yang Brio itu. yang putih itu. Ya, yang kemarin itu kan. Iya, bisa Ini nggak? Mbak, bisa. Ya udah, tunggu di sini. Ini? Bentar lagi Mbak, berat. Udah ya udah, oke Kalau oke. nggak, lama-lama saya Mbak. Ya udah Saya sabar. lempar nih. Hati-hati ya. Ya Mbak. Aman banget sih soal itu. Dia juga humoris lagi orangnya. Aku tuh hampir aja keceplosan. Karena aku udah gak tahan banget buat ngomong sama dia soal perasaan aku. Tadi kayaknya apa yang dia bilang tuh bener deh. Ada cewek yang mau ngajakin dia nikah. Itu kayaknya nggak bercanda deh. Pasti ada orang yang mau ngajakin dia nikah. Setelah di taman itu. Aduh. Kayaknya setelah ini aku bakal langsung nyatain aja perasaan aku biar nggak keburu sama orang lain. Ya udahlah, aku nggak peduli ngomongan orang lain. Yang penting aku masih bisa ketemu dia aja, udah syukur. Iya, satu lagi. Dia susah nggak ya? Sayang, mana pasarnya? Udah hampir sampai kok. Udah tenang aja kamu. Capek tahu. Ya udah kalau kamu capek duduk aja duduk. Panas. Ini. Kedatangan aku ke sini itu untuk meredakan emosi kamu supaya kamu itu nggak sakit hati lagi. Dengar. Ya udah nggak usah mukanya nggak usah ditekuk kayak gitu. Ya lagian jalan dari sana ke sini dipikir nggak capek apa? Ya salah siapa juga kan tadi udah aku ngajak pakai mobil. Kenapa kamu nggak mau? Ya maksudnya biar cepet gitu sayang. Kamu kan biasanya kalau nyetir mobil itu lelet. Ya karena aku jaga keselamatan kita. Nanti kalau kita sampai kecelakaan atau ada apa-apa di jalan kan kamu juga yang repot kan. Ya, Apalagi iya mobilnya sih. baru beli loh. Kalau sampai baret itu mahal kali. Oh, iya. Ayo sayang di mana? Aku Ya, udah kesel banget nih sama orangnya. Kamu dinginkan dulu hati kamu biar kamu itu nggak terlalu emosi. Tarik nafas dalam-dalam, keluarin lewat pantat. Ya gak bisa sayang. Kamu ini bercanda terus. Ini lagi emosi nih. Udah panas kepala aku. Aku pengen tuh kamu marah-marahin dia. Kamu minta ganti rugi sama dia. Untung aja istri kamu nggak lecet tadi. Tapi aku jujur deh sama kamu. Kalau kamu tuh lagi marah-marah kayak gitu, kamu tuh tambah manis loh sayang. Ah, sayang. Aku kan makin cinta sama kamu. Sini sayang deket-deket aku aja sayang. Gak apa-apa lah kan. Anggap saja sekarang dunia ini milik kita berdua ya. Ya udah deh gini aja. Mending daripada kita ngeladenin orang gak jelas kayak gitu, mending kita biarin aja gimana. Nggak mau. Oh, jadi kamu nggak sayang sama aku? Wah, bukan kayak gitu sayang maksud aku ngajak ninggalin permasalahan ini, ya diganti shopping aja atau Enggak. beli mobil deh. Enggak.
Terus kita masih keke untuk datang ke... Iya, pokoknya kamu wajib marahin dia di depan aku. Kamu maki-maki dia, meskipun ya dia itu harus sujud di kaki aku itu nggak apa-apa. Kalau sudah dia sujud di kaki aku, baru kita jalan-jalan, kita shopping. Oh, jadi kamu mau dia itu sujud? Iya dong. Hah? Iya dong. Ya udah, semuanya itu bakalan tercapai sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Aku itu bakalan ngelakuin apa aja. Yang penting kamu itu bisa senang. Bener ya sayang? Bener loh, sumpah. Kamu sayang sama aku kan? Sayang banget. Nggak ada wanita yang aku sayangi kecuali kamu. Makin cinta deh. Ya udah sayang, ayo sekarang aja. Ya udah nggak terlalu emosi kan? Udah. Aku karena udah seneng, Ya dapat seneng udah. sama kamu. Makanya kamu tuh harus terus tampil elegan, harus tampil cantik. Aku ini kurang cantik ya? Kalau kamu emosi, dilihat orang kan nggak enak sayang. Hah? Ya habisnya kamu dari tadi di jalan gak pernah ngeredain emosi aku. Iya. Soalnya kamu mulai tadi itu nyerocos terus. Aku tuh nggak dikasih kesempatan untuk ngomong sama kamu. Baru kali ini aku dikasih kesempatan Iya ngomong iya buat iya kamu. deh ya deh aku yang salah. Aku minta maaf. Ya udah, aku nggak mau marah-marah lagi. Ya udah. Yang penting kamu aja yang marah ya, marahin dia ya. Permasalahan ini semuanya biar aku yang urus. Ya udah yuk, kalau udah selesai marahnya. Oke Yuk. sayang, sebentar. Sekarang buru-buru. Barusan disuruh duduk. Ya udah deh. Marah-marah lagi. Ya aku cantik nggak? Cantik banget sayang. Kamu nggak dandan pun kamu cantik. Tenang aja. Kamu bisa aja ya sayang, gendong aja yuk. Nggak kuat aku. Oh nggak kuat ya. Udah nanti aja ya malam ya. Mana? Ini itu sudah di pasar. Bener banget. Waduh, Itu sayang. dia kayak mbak yang tadi. Kok ini orangnya? Bro, kamu yang nantangin aku tadi, hah? Kamu yang udah berani mau nabrak istri aku, hah? Kamu nggak kenal siapa aku? Kamu nggak tahu siapa aku, hah? Kamu Tahu. orang mana sih? Hah? Sabar dulu, sabar dulu. Saya gak kenal kan? Mbak salah orang. Salah orang, Mas. Tadi istri aku bilang itu, kamu itu nantangin aku, hah? Suruh bilang sama suami kamu. Saya gak ketemu sama Mbak ini. Salah orang. Enggak sayang, ini lihat fotonya sama kan? Sama kan? Ini udah jelas wajah kamu, ya? Aduh, Mas. Hah? Gak usah mas sini. Sekali lagi kamu berani-berani untuk mau nabrak istri aku, kamu bakalan tahu akibatnya. Hah? Sekarang kamu minta maaf sama istri aku dan sujud di depan istri aku. Cepetan! Maaf nih, Mas. Ya. Saya emang takut nih sama Mas. Saya kan cuman kuli panggul nih di sini. Tapi prinsip saya satu. Saya akan bersujud sama Tuhan saya dan juga kedua orang tua saya. Selain itu, maaf nih Mas. Saya bayar uang aja. Hah? Tadi Aku nggak bodo mau amat. dia sayang. Tadi nggak mau ngasih uang dia, nggak mau ganti rugi. Kamu sok-sokan mau ngasih uang sama aku. Uang kamu itu berapa sih? Hah? Uang aku itu yang jelas lebih banyak dari kamu. Ya, sekarang juga aku nggak mau tahu alasan kamu. Apalah itulah. Yang penting kamu harus sujud di depan istri aku supaya istri aku bisa senang. Dengar? Kaos kakinya bau. Saya disuruh cium sepatunya. Maaf Mas, nggak bisa. Kamu masih maksa, hah? Mas, sekarang begini ya. Nih, di sini banyak orang. Di sini tempat kerja saya. Saya bisa teriakin maling nih di sini nih. Kamu itu orang baru di sini, ya? Yang terkenal di sini itu aku. Siapa yang nggak kenal orang sini sama aku? Hah? Semuanya kenal sama aku. Emang nama Mas siapa? Saya Romi. Oh, rentenir itu. Rentenir. Udahlah, kamu nggak usah tahu masalah. Oh. Dia tuh sok tahu tentang aku. Ternyata dia itu ngefan banget sama aku. Tau nggak? Iya loh, suami aku kan ganteng, nggak kayak Iya. dia. Saya inget warung sebelah sampai bangkrut gara-gara pinjem sama Mas. Dan Mas juga bilang kalau minjem 50.000 bayar 300 sama bunganya 250. Wah, Mas, lain kali kalau minjemin uang jangan begitu. Mending kerja kayak saya nih, kuli panggul enak. Hah? Sayang dia mau kabur sayang. Sayang jangan dibolehin kabur. Urusan kamu itu apa? Kalau aku memang rentenir, kenapa? Hah? Kenapa? Kalau aku memang rentenir, kenapa? Hah? Aku bantu. Mas, jangan Mas. Mas, jangan Mas. Jangan Mas. Saya minta tolong Mas, oke? Nah, makanya kalau kamu sampai kehilangan pekerjaan ini, kamu itu bakalan nggak makan. Sekarang sujud sama istri aku. Kalau enggak, aku hancurin nih semuanya. Ntar deh Pak, saya cari cara yang lain. Gimana ya? Lama banget.
jalan satu-satunya. Oh, sama rasa cepat sudut. Sabar dulu Pak. Gini deh, ini biar sama-sama enak Pak. Kamu gak usah deket-deket sama istri aku. Nggak mau juga sayang, dia apa sih? Masih gantengan juga kamu. Ya jauh lah ya, kemana-mana itu masih jauh sama aku kaya, aku banyak duit. Dia cuma kuli banggul. Nah, bener. Kalian suami istri? Iyalah. Iyalah, kenapa kamu sirik sama kita? Enggak, soalnya megangnya kaku. Mana ada yang kaku? Hah? Kamu aja yang nggak pernah ngerasain punya istri cantik kayak istri aku. Gini deh Mas, saya minta tolong dulu. Ya, serius, saya minta tolong. Ntar lagi saya bakalan sujud, oke? Yaudah. Yang bener nih. Oke. Ya udah buruan. Tolongin dulu aja, yang penting dia. Ya, yaudah Mbak bantuin satu, Mas bantuin satu. Nah, enggak satu dulu Mbak. Mas. Nah, ini satu. Kenapa kita yang diatur sih? Satunya. Hah? Nah, taruh sini juga. Ini kenapa kita yang diatur sih? Kan, saya kan Kamu cuma kenapa mau disuruh ngangkatin itu? Ya kamu juga ngapain mau sayang? Aku ikut kamu duluan barusan yang nyuruh kan? Ya aku ngangkat itu ya supaya dia itu bisa sujud sama kamu. Kan kalau dia nggak sujud kamu nanti marah-marahnya sama aku. Kenapa kamu itu nggak cegah aku buat ngambil barusan? Kan habis kan? Hilang kan? Kejar sayang. Ada. Sama banget deh. Au. Kok balik lagi sih? dah gampang, ntar lagi. Saya titip beratnya dulu. Mbak, Aduh, saya tenang. minta tolong ya. Oke. Oke, ada apa? Udah cukup. Ada apa sih? Kamu aneh banget deh. Kalau bentar lagi ada 2 orang, cewek cowok, Saya cowok. tanyain saya. Mbak bilang Mbak gak tahu. Oke? Saya dikejar-kejar, saya kena masalah nih. Iya, emang masalahnya Nanti apa? saya jelasin sama Mbak. Mbak, saya mau tunggu di sana tuh. Mbak, nanti kalau udah orang itu gak ada, susulin saya di sana. Ya, tapi yang mana? Ada cewek cowok Mbak, ya? Aduh. Kenapa kayak gini sih? Sayang. Barang-barangnya ada di sini. Pak Romi? Bu Sinta. Oh Pak Romi. ini sayang. Ada pusaka. Oh, bos ya. Iya, Pak Romi ngapain ada di sini, Pak? Kedatangan saya ke sini untuk mencari orang sih, Bu. Cuman orang itu bawa barang yang sama persis kayak ini. Ini barang Ibu. Ini. Iya, ini punya saya lah, Pak. Iya, barang kayak gini kan yang jual juga banyak, beras-beras kayak gini, Pak. Bu, orang itu kurang ajar banget sama istri saya, Bu. Masa istri saya udah mau ditabrak, masih dicolek-colek, Bu? Dicolek-colek. Iya, Bu. Pak Romi, kayaknya hal seperti itu nggak mungkin, Pak. Apalagi di tempat umum. Harusnya Pak Romi bener-bener, ya dicari tahu dulu lah, Pak. Jangan asal tuduh kayak gitu. Bu, istri saya ini nggak mungkin bohong, Bu. Istri saya percaya banget sama istri saya, Bu. Kok aku kayak sabun sih dicolek-colek? Iya, udah biarin aja. Yang penting kita itu bisa punya alasan sama bos aku. Aku nggak enak, aku sekarang itu ada tugas, tahu nggak sih? Iya gini, saya nggak tahu siapa orang yang Pak Romi cari. Tapi saya cuma bisa kasih saran aja, Pak. Sebaiknya Pak Romi jangan asal tuduh aja. Siapa tahu orang itu nggak sengaja atau mungkin dia kenal sama istri. Enggak bu. Saya nih ya selaku istri dari Pak Romi ya Bu. Mohon maaf sebelumnya. Tadi saya tuh mau ditabrak sama dia. Terus habis itu dia tuh minta ganti rugi sama saya. Padahal kan yang lecet saya Bu, bukan dia. Yang lebih miris lagi, Bu. Dia itu nantangin saya, Bu. Nantangin kayak gimana, Pak? Iya, nantangin buat ketemu sama saya, Bu. Katanya pengen tahu siapa suaminya, Nah iya Bu. siapa. Ya mungkin dia mau minta maaf kali, Pak. Ya nggak mungkin, Bu, kalau orang mau minta maaf dengan nada yang dingin kan, Bu. Nggak dengan nada yang kasar ngomongnya kepada istri saya, Bu. Maka dari itu saya mencari orang itu, Bu. Untuk pekerjaan di kantor, saya kasihkan kepada Pak Robi dulu. Soalnya saya masih ada masalah seperti ini, Bu. Masalahnya cuma ini doang. Kan harga diri Bu. Saya paham, Mbak. Cuman masalahnya kan Pak Romi ini juga punya tugas di kantor. Pantesan akhir-akhir ini juga kerjaan Pak Romi selalu keteteran. Enggak, Bu. Saya izin cuman hari ini aja pun. Hari ini aja, bukannya saya lihat absensi kemarin, Pak Romi banyak banget izin, Pak. Kamu kemana sayang? Bahkan istrinya aja nggak tahu. Yang mana? Kemarin. Kamu jemput aku cuma 2 hari ya? Iya, tapi kemarin aku lagi meeting sama Oh. Robi. Aduh gini ya Pak Romi, Mbak.
saya nggak tahu permasalahan kalian ini seperti apa dan sama siapa. Cuman masalahnya saya pengen Pak Romi nggak terus-terusan seperti ini, Pak. Pak Romi kan kerja sama saya. Jadi saya nggak mau dengan adanya masalah pribadi Pak Romi meninggalkan kerjaan yang udah saya kasih sama Pak Romi. Kalau memang Pak Romi udah bosen kerja sama saya nggak apa-apa, Pak. Oh, enggak Bu, saya sama sekali tidak bosan. Saya itu sangat senang sekali kerja di kantor Ibu, Bu. Karena gaji saya kan lumayan di sana, Bu. Jadi saya nggak mau lah, Bu, kalau kehilangan pekerjaan saya. Nanti kalau pekerjaan saya hilang, istri saya bakalan hilang juga. Nah, justru itu, Pak. Kalau memang Pak Romi mementingkan pekerjaan Pak Romi, harusnya hal-hal seperti ini nggak perlu apa diperpanjang. Kalau memang orang itu nggak sengaja, ya cukup dia minta maaf dan Pak Romi maafkan aja. Kalau sekarang gini aja deh Bu, intinya ya Bu Sinta ngeliat orang laki-laki pakai celana pendek terus pakai topi nggak? Dia kuli panggul di sini, Bu. Dari awal saya bilang saya nggak kenal dan saya nggak lihat, Pak. Ya udah kayak gini, mungkin saya bisa bantu Pak Romi, saya bantu cari orang itu. Tapi kalau memang hal itu nggak terbukti, saya bakal bela orang itu, Pak. Bu, kalau memang semua yang diucapkan istri saya ini nggak bener, bohong, saya siap, Bu, dipecat dari kantor Ibu. Oke. Dan mungkin kalau memang benar, saya bakal bantu Pak Romi untuk mengurus masalah ini. Karena mungkin kasihan juga istri Pak Romi kan. Iya, saya sampai lecet-lecet loh Bu. Ya udah mungkin Mbak lain kali juga bisa lebih hati-hati aja. Saya ada barang di sini tapi mungkin saya tinggal minta tolong Pak Romi bawa ini. Bu, di sini kan masih banyak kuli panggul ya, Bu. Masa Iya. saya kan HR di kantor Ibu. Masa saya disuruh Iya Bu, manggul suami saya ini berbas. udah rapi banget loh Bu. Saya minta tolong Pak Romi bukan cuma-cuma, Pak. Nanti saya bakal bayar kok. Apa sayang? Tapi malu saya. Udah kalau Pak Romi Ya nggak udah, mau, Bu, ya. Enggak Bu, suami saya siap kuat kan? Strong saya. Udah, Bu, nggak usah, Bu. Saya bukan kuli panggul itu, Bu. Iya, tapi ya udah kalau Pak Romi nggak mau bantu. Buat kan sayang. Kok belinya banyak banget, Bu? Saya mau bagi-bagi, Pak. Oh, Ya udah, bantu yuk. ayo, Bu. Ayo. Ya ampun, semoga Bu, lancar. ini orangnya, Bu. Ih, kamu ngapain sembunyi? Kamu ketahuan nggak? Udah. Stop. Harus sayang. Apa? Capek saya. Apa sayang? Aku Dia tuh mulai sayang. dari pertama hidup nggak pernah bawa beras. Pak Romi, stop. Stop ya, Pak. Dia orang yang kalian maksud. Iya Bu, dia Bu. Jadi, Mbak, saya cerita deh. Yang mumpung ada Mbak nih. Tadi saya kan bilang mau ke warung buat nganterin barang. Terus Mbak ini main HP di jalan. Udahlah, Mau mending saya kamu jujur. tabrak. Ya, kamu jujur kalau kamu itu sudah colek-colek istri aku dan kamu itu mau sengaja mau nabrak Maaf, motor Mas. kamu kepada istri aku. Gak minat. Sayang. Tapi beneran loh sayang tadi kayak gitu sayang. Tuh kan, Bu, kalau dia nggak bersalah, Bu, dia itu nggak bakalan tahu. Gini aja deh, kepada kita. biar enak. Mbak, saya tadi di rumah di pinggir jalan itu ada CCTV, ada rumah besar ada CCTV. Kita lihat aja siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamu kenapa sih dari tadi manggil Mbak? Aku ini tunangan kamu. Sayang, Dia tunangan saya. sayang. Jadi dari tadi saya diem dan dengerin omongan kalian berdua. Saya rasa kalian tuh bohong deh. Ya, mungkin Bu Sinta. Sayang, kamu kok kenal sama mereka berdua? Pak Romi ini anak buah saya. Oh, Jadi anak buah. sekarang saya cuma pengen tahu, Pak. Karena orang yang udah Pak Romi dan istri Pak Romi tuduh adalah tunangan saya. Jadi saya pengen tanya, kalau seandainya omongan dari istri Pak Romi itu benar, ya mungkin saya bakal kasih pelajaran sama tunangan saya. Dia anak buah sayang. Duduk sayang, duduk. Gini aja Duduk. deh. Masalah soal bener gak benernya mending kita lupakan aja deh, Bu. Saya Saya sudah cuma memaafkan, Bu. pengen kejujuran dari Pak Romi dan juga istri Pak Romi. Ya kalau memang nggak mau jujur nggak apa-apa, saya nggak memaksa kalian untuk jujur. Iya. Tapi ya mungkin pekerjaan Pak Romi Mbak, akan terancam. jujur nggak? Cat nih. Jangan dipecat sama saya Bu. Ya mungkin kalian bisa ngomong apa yang udah kalian sampaikan ke saya tadi itu Kalau benar enggak, atau enggak? aku bakalan minta tuh CCTV tuh. Kebetulan rumah temen aku tuh. Bu sebenarnya Saya tadi disuruh sujud, sayang. ya udah ini udah sujud. Bu sebenarnya
Itu cuma akal-akalan saya, Bu, biar dapat uang. Berdiri, dari berdiri, masnya. berdiri. Udah. Aurat. Berdiri aja. Jadi itu kamu cuma bohongan doang sama aku. Iya, saya nggak dapat duit kok. Sayang, aku itu ngasih uang Cat, sayang. lebih sama kamu. Hah? Kenapa masih Cat. butuh duit sama orang lain? Berarti bener Cat kan? sayang. Oh, jangan, Bu. Dari awal saya udah kira kalau apa yang disampaikan sama Pak Romi dan juga istri Pak Romi ini bohong, Pak. Hah, Karena begini saya aja tahu dah. betul terangan saya Biar seperti apa. biar gak banyak cincong. Udah Pak. Sekarang kamu saya pecat. Kenapa? Gak terima dipecat? Hah? Gak terima? Hebat ya, keren Hebat banget dong. bisa pecat. Sesuai dengan apa yang tunangan saya sampaikan, jadi saya bakal pecat Pak Romi. Bu, jangan, Bu. Saya nggak bisa Hey. terima Dengar gak omonganku? apapun dari kalian, karena saya sangat sayang sama calon suami saya ini. Jadi dengan adanya fitnah ini saya nggak terima, Pak. Dan mungkin kerjaan Pak Romi juga sejauh ini nggak baik kan? Udah, gak usah banyak ngomong. Pesangon. Masa cuma tugas Pak? Udah lah. Saya ini bukan orang miskin Pak. Pergi. Kalau nggak mau nggak apa-apa, Pak Romi taruh aja. Tapi Udah, Pak Romi nggak dapat uang pesangon. Iya udah diterima. Ya udah, Udah, sekarang pergi. Semua pergi. Coba. Bu, Mbak, saya lihat dulu Mbak. Bukan? Saya dibilang tunangan tadi Mbak. Hebat ya, kamu sekarang sudah bisa pecat orang yang kerja di kantor saya. Duh. Hebat. Mbak, kalau enggak saya dipenjarain sama orang itu Mbak. Orang itu licik banget, tapi emang bener. Saya gak pernah macam-macam Mbak. Duh, Telepon tuh. Bos Riko. Malus. Halo Bos. Halo Bos. Ini lagi di luar Bos. Oh iya biasa Bos Riko. Ya udah. Ya nanti ya Pak, Cak. Ya pun. Bos, nanti saya telepon lagi Bos. Assalamualaikum. Itu bos atau gimana sih kamu, kenapa seenaknya sama bos kamu? Biasa bosnya agak begini. Ya udah, sekarang saya Tapi- cuma pengen tanya aja, kamu beneran colek dia nggak? Ada CCTV kok Mbak. Kita bisa Tapi datang kamu ke mau sana. kan? Nggak mau lah Mbak. Nggak level. Ya bagus lah kalau Nggak gitu. level. Iya, saya juga mikir nggak mungkin kamu ngelakuin hal seperti itu. Jadi karena Tapi- saya udah bantu kamu, ya saya perlu imbalan dong dari kamu. Balan apa Mbak? Saya nggak punya uang. Apa ya uang saya? Saya nggak butuh uang kamu. Saya butuh hati kamu. Maksud Mbak Sinta? Iya, kalau kamu mau sih, saya pengen kamu jadi pacar saya. Mau? Mau Mbak? Yang benar, kemarin-kemarin aja kamu cuek sama saya. Mau? Karena saya cuek. Saya takut dibilang manfaatin Mbak. Mau saya jadi pacar Mbak? Serius. Serius? Ya udah kalau gitu kamu angkatin beras saya dulu dong. Kita Kamu ikut saya. Sekarang kamu nggak perlu kerja jadi kuli pakmu lagi. Saya kenalin kamu ke teman-teman saya. tapi Iya, barangkali kamu bisa kerja di tempat yang jauh lebih layak. Karena saya Oke. lihat kamu orangnya tampan, bersih, dan kamu nggak cocok kerja sebagai kuli panggul. pakaian saya begini Mbak. Saya punya banyak pakaian untuk kamu. Dan kalau perlu kita beli banyak. Ayo Mbak, handphonenya Mbak. Mau saya bantu? Nggak usah. Ya udah yuk. Ayo Mbak.